Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agniati, NPM 21150034, Prodi Vokasional Informatika kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan yang saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracker. Sebelumnya, di sini saya sudah menggambarkan simulasi jaringannya. Ada 4 router, ada 4 hub, dan ada 12 komputer. Jadi, sebagai penyambung antara hub dan antara router pertama dan router kedua, itu menggunakan kabel serial. Ini kabelnya, kabel serial. Nih. Untuk sama juga dengan router kedua, ketiga, dan keempat menggunakan kabel serial. Untuk penghubung antara router ke hub itu menggunakan kabel strike. Dari hub ke komputer itu menggunakan kabel strike juga sama. Jadi sebelumnya kita atur dulu IP yang ada pada router pertama, IP di pas Ethernet 1, pas Ethernet 0. Di sini saya masukkan IP address yang ada di hub. Ini tengah-tengah ini untuk penyambung ke hub, sebagai penghubung ke hub. Jadi IP kelasnya ini IP kelas C. Jika kita ingin menyambungkan, jadi sebelumnya setelah kita masukkan di IP address-nya dan subnet max-nya, kita klik ini, klik on. Jika kita tidak mengklik on-nya, maka dia akan timbul warna merah, tidak akan tersambung. Jadi ketika kita ingin mengkonfigurasikan ping IP ataupun mengirim pesan antara komputer satu ke komputer lainnya, dia tidak akan tersambung ataupun invalid, bisa dibilang valid gitu, tidak bisa sukses. Jadi kita harus mengklik on di sini. Ini. Nah, jadi dia langsung berubah warna hijau. Berubah warna hijau itu yang berarti dia akan terhubung antara router satu ke hub dan komputer lainnya. Setelah itu kita atur juga serial number yang ada pada router. Serial number yang ada pada router di sini saya buat 10.10.10.10.1. Untuk subnet max-nya itu di IP kelas A. Selanjutnya di router kedua ada di saya menggunakan pas Ethernet 1. Sama juga seperti tadi, kita hubungkan antara ini IP ini tadi, terus sebagai penghubungnya router satu ini ke hub, masukkan IP-nya, IP address-nya, lalu di sini subnet max-nya saya gunakan di IP kelas kelas B. Selanjutnya di serial numbernya ini di serial kedua, karena tadi kan serial kedua ini penghubung kabel serialnya, kita gunakan serial kedua. Ini serialnya di antara tengah-tengahnya ini. IP kelasnya IP kelas B. Untuk serial ketiganya ini IP serial ketiga. Nah, penghubung ini serial 2, ini serial 3. IP kelasnya tetap IP kelas B. Jadi di setiap router 0, router 1, router 2 dan 3 itu diberikan serial tiap routernya. Dan juga
di setiap hubnya penghubung antara hub dari router ke hub itu diberikan IP-nya, IP address-nya. Jadi di sini ini ada, di sini saya buat IP, ini IP A ya. Ini IP A, IP kelas A. Lalu di sini IP kelas B. Selanjutnya sini saya buat IP kelas B juga. Selanjutnya untuk kita konfigurasi isi IP setiap komputernya, yaitu IP, kita klik di desktop, ini kita ulang, klik komputer, lalu desktop, IP configuration, klik, kita isi, klik di, kita pilih disk-atik, lalu kita isikan IP yang ada pada IP yang kita buat. Di sini saya buat IP-nya 192, 168, 10 dan 2. Lalu IP kelasnya IP kelas C. Default gateway-nya itu di sini saya, dari mana dapat default gateway-nya? Sini saya masukkan dari ini. Ini default gateway-nya 192, 168, 10 dan 1. Selanjutnya sama juga dengan komputer lainnya, seperti itu juga. Ini di sini saya cantumkan IP, setiap IP-nya. Untuk di default gateway di router di hub kedua itu ini 19192.168.21. Jadi ini itu sebagai keterangan default gateway setiap komputer, default gateway hub kedua, ini default gateway hub ketiga, ini default gateway hub keempat. Bagaimana caranya jika mengecek bahwasanya komputer satu ini sudah bisa digunakan atau sudah bisa connect antara komputer ke lainnya? Kita bisa menggunakan, kita konfigurasi dengan klik, saya ulang, pilih desktop, lalu command prompt kan, kita ketik ping, lalu kita ketikkan IP yang kita gunakan 192, 168, 10, 4, enter. Nah, maka hasil yang benar-benar sudah connect dengan IP-nya yang sudah betul, itu akan muncul bacaan reply from 192.168.10.4 bits 38 times 1 ms TTL 128. Seperti itu untuk IP cara mapping yang ke komputer lainnya juga sama seperti itu. 192.168.20 2 ya. Ya, 2. Nah, itu juga seperti itu. Selanjutnya juga sama di yang ini seperti juga. Oke, kita masukkan. Setting ke
192.168.30.4. Maka hasil munculnya seperti ini. Sama juga dengan kita ping ke komputer lainnya 192.168.43. Mungkin lagi terlanjur sorting. Udah. Setelah selesai, sebelum kita kita atur dulu bagaimana cara melihat dengan network static read router, network address read routernya. Jadi kita di sini saya masukkan di ini serialnya. Sebelumnya yang pertama default gateway-nya, IP default gateway-nya ini saya masukkan 192.168.10.1. Lalu di sini 192.168.10.0. Lalu saya add-kan, maka munculkan di sini. Dia muncul di sini. Sama juga dengan serialnya, saya masukkan juga di sini sebagai nanti dia akan muncul. Oke, kita ulang ya. Yang dahulu 192.168.10.1. Saya add-kan, maka munculnya root di bawah ini di equivalent IS command. Dia muncul router config router network di sini. Ini yang muncul network 192.168. Selanjutnya di serialnya kita masukkan juga, kita add-kan 10.1. Muncul seperti ini. Dia sudah config di routernya sudah config IP-nya. Lalu sama juga seperti itu, kita masukkan juga read-nya di tiap router, kita masukkan read-nya. Cara mengeceknya, untuk cara mengecekkan yang kedua itu dengan mengirim pesan kayak ini. Maka di sini akan muncul successful. Itu bisa juga dengan ini, antara ke sini juga bisa, ini ke sini juga bisa, ini ke sini juga bisa. Lihat ya. Nah, mungkin di read-nya agak bermasalah, trombol satunya juga. Kita add-kan kembali, di remove. Satu 30.1. Add pas. Sini kita klikkan 20.20.20.2 add. Ini muncul seperti itu. Lalu selanjutnya 30.30.30.1 add.
Nah, jadi jika routernya sudah config, kita bisa mengirim pesan, itu gampang, langsung sukses dia. Nah, kita lihat dulu ya, saya lihat dulu. Nah, dia akan muncul successful seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang jaringan komputer, simulasi jaringan komputer yang saya buat. Saya pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.